Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, warga jemaat Gereja Toraja Depok. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan pagi, edisi hari Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena betapa besar penyertaan dan pemeliharaan Tuhan hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan sukacita. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami dapat mengerti dan memahami tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan yang menjadi nats perenungan kita pada ayat 1 sampai 3 dan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku akan tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah hati nurani yang murni, bandang putih lan sukaran ina. Kisah pengucilan, persekusi, hingga penganiayaan berat bukan hal yang baru bagi orang Kristen. Yohanes Pembaptis, Yesus, Paulus, Stefanus, gereja perdana sampai para martir sekarang ini sudah terbiasa dan akrab dengan berbagai penghambatan. Lalu dalam situasi sulit seperti ini, apakah Allah lepas tangan? Tidak. Ternyata Allah pun memakai segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, termasuk memakai situasi yang berbahaya yang dialami Paulus. Paulus sendiri selamat dari upaya pembunuhan yang dirancang oleh Yahudi. Justru karena ia dipenjara oleh orang Roma, dengan hati yang tulus dan jujur, Paulus terbuka mengatakan kebenaran sebagai dasar pengambilan keputusan, serta demi menyenangkan Allah. Hati nurani yang murni meneguhkannya untuk tetap hidup menjadi saksi Allah, kendati ia berada dalam tekanan. Pekabaran Injil mula-mula lebih diwarnai dengan hambatan dan penganiayaan, namun juga dibarengi dengan adanya strategi misi. Dengan hati yang murni, kita pun tetap yakin bahwa Yesus Kristus adalah pembela terbaik. Sehingga walaupun kita dihambat dalam berbagai bentuk, namun kejujuran hati nurani malah memecah belah pihak-pihak yang melawan
atau akan menganiaya kita. Karena kemurnian nurani Paulus sendiri, maka Allah menampakkan diri bagi Paulus. Allah datang meyakinkan dan menguatkannya untuk terus menjadi saksi Allah di Roma. Allah selalu punya tujuan bagi kehidupan kita. Karena itu, di tengah berbagai masalah, tetaplah setia dan berfokus pada Kristus Sang Pembela. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Milikilah nurani yang murni, tetaplah teguh menjadi saksi Yesus Kristus. Amin. Demikianlah sidang jemaat Tuhan, sapaan pagi dari majelis gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Kiranya kita terberkati olehnya. Mari kita berdoa. Pagi indah ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau Allah yang sungguh baik, melindungi kami dalam peristirahat semalam dan juga membangunkan kami di pagi hari ini. Terpujilah Engkau selalu dengan karya-Mu itu. Terlebih ketika kami bangun, firman-Mu Engkau perdengarkan kepada kami, yang menyapa kami dengan lembut dan memberikan kami ajaran-ajaran hidup untuk selalu hidup dalam kemurnian hati dalam menjalani hidup yang Engkau karuniakan. Terima kasih firman-Mu itu, dan terpujilah Engkau selalu dengan firman-Mu yang kami dengarkan, dan kiranya Engkau menolong kami untuk menjalani hari ini dalam ketulusan hati, kesucian hati, dan kemurnian hati. Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau juga terus memberkatinya sehingga selalu berlimpah-limpah berkat dalam hidupnya bersama keluarganya. Tuhan, Bapa di surga, bahwa firman-Mu itu benar, dan karena itu kami rindu untuk terus menghidupinya. Dan kiranya oleh kasih dan anugerah-Mu, hidup ini boleh terus berlanjut. Seperti yang sudah boleh dialami dua orang kekasih kami pada hari ini, yang boleh bertambah umur, dan itu semua karena Tuhan. Karena itu dengan penuh kasih kami ucapkan selamat ulang tahun untuk anak atau saudara kami, Maria Mutiara Kendenan dan Ibu Lili Noviani Batara. Tuhan, kiranya dengan pertambahan usia ini, berkat Tuhan pun terus bertambah-tambah untuk kekasih-kekasih kami ini, sehingga dalam menjalani hidup mereka dalam ketulusan dan kesucian, Engkau yang terus mereka agungkan dan sejahtera terus mereka nikmati. Berkati mereka dalam meraih berbagai harapan dan cita-cita. Bapa di surga, berkati juga kami semua yang akan terus menjalani hari-hari kami. Banyak hal yang terus kami perjuangkan, khususnya sepanjang hari ini dalam pekerjaan, usaha, pendidikan, bahkan dalam menghadapi pergumulan karena sakit, karena berduka. Tuhanlah yang akan terus menolong kami. Kami terus mempercayakan dalam tangan-Mu juga keluarga kami yang jauh dari kami. Kiranya mereka juga terus hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, sehingga hidup baik selalu mereka alami. Tuhan, mampukan kami sebagai sidang jemaat-Mu di Depok untuk selalu berharap dan bersandar pada-Mu saja di tengah berbagai keadaan hidup, entah susah maupun senang. Kami terus berdoa untuk pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa, mampukan mereka mengangkat tanggung jawab dari Tuhan. Sesama kami dimanapun berada,
Mampukan juga mereka untuk terus menjalani hidup dalam kemurnian hati, sehingga kami sebagai sesama ciptaan-Mu boleh menjalani hidup ini dengan baik. Bapa di surga, mampukan kami semua menjalani hari ini dengan baik, dan kiranya kebaikan-kebaikan Tuhan dalam berbagai bentuknya terus kami nikmati, dan apapun yang terjadi, kesucian, ketulusan itulah yang kami dahulukan, dan di atas semuanya itu nama-Mu yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, untuk segala dosa dan kesalahan kami, ampunilah kami. Lalu terima syukur kami dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, jalanilah hari ini dalam kemurnian hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat yang kekasih. Tuhan menyertai kita selalu. Selamat